Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini merupakan video lanjutan dari kegiatan praktikum nutrisi ikan. Hari ini kita akan melakukan pembuatan pakan tenggelam secara sederhana. Kita akan membuat formulasinya, menghitung formulasinya, memixing, mengaduk, mencetak, lalu mengeringkan. Di sini saya punya semacam petunjuk kerja. Nanti ini akan saya share di Google Classroom. Ya, bahan-bahan yang kita gunakan bahan-bahan yang sederhana, tidak terlalu kompleks. Makin kompleks bahan yang digunakan dalam pembuatan pakan, maka komposisinya makin lengkap dan nilai nutrisinya juga makin baik. Kita menggunakan formulasinya dengan person square. Mungkin teman-teman sudah berlatih dalam kegiatan perkuliahan, sudah dijelaskan juga, sudah diterangkan juga. Ini bisa teman-teman baca ya. Jadi untuk formulasi pakan person square ini menentukan satu nilai nutrisi yang diinginkan. Ya. Jadi misalkan contohnya pakan ikan dengan nilai protein 30% atau 40% atau 50%. Lalu mengkategorikan bahan baku pakan ke dalam dua kelompok. Misalnya nilai protein yang bahan bakunya ada di atas 20%. Jadi masuk ke dalam kelompok protein suplemen. Atau bahan baku pakan yang nilai proteinnya ada di bawah 20%. Berarti dia masuk ke dalam kelompok protein basal. Oke, jadi persen square itu apa? Yang pertama, persen square itu kita menentukan satu nilai nutrisi yang diinginkan. Karena ikan, nilai nutrisi yang paling penting yang dibutuhkan oleh ikan adalah protein. Jadi yang kita inginkan adalah nilai kandungan protein pada pakan tersebut. Kita akan menentukan 40%. Kita akan membuat pakan dengan nilai nutrisi 40%. Dengan beberapa bahan baku pakan yang ada di depan saya. Yang ada di depan teman-teman. Sebelah kiri ini ada tepung ikan. Ini semuanya sudah disaring ya. Sudah disaring pakai screen yang video sebelumnya ya. Pakai yang ini, saringan yang ini. Kita akan mengkelompokkannya. Ada protein suplemen yang nilai proteinnya ada di atas 20%. Lalu ada protein basal yang nilai proteinnya ada di bawah 20%. Berarti kita harus mengetahui nilai protein dari bahan baku yang ada di sini. Biar bisa mengelompokkannya apakah itu protein suplemen atau protein basal. Untuk cari tahunya gimana? Kalau misalkan di lab itu bisa uji proksimat. Kalau kita di sini dengan mencari literasi yang ada. Nah di sini lembar kerja juga sudah saya tuliskan. Jadi untuk tepung ikan kandungan proteinnya itu ada 62, ini semuanya dalam bentuk kering ya. Kandungan protein dalam bentuk kering, dalam bentuk tepung. Tepung ikan 62,65%. Tepung kedelai itu nilai proteinnya 39,60%, dedak halus itu 11,35%, tepung jagung itu 7,63%, CMC perekatnya itu 0%. Nanti kita ngambilnya 3% untuk jumlahnya dalam 1 kg pakan. Vitaminnya nilai proteinnya 0%, minyak ikan sama 0%. Ini teman-teman, minyak ikan kan isinya asam lemak ya, omega 3, omega 6. Teman-teman pastinya sudah tahu kandungan nilai nutrisi dari bahan-bahan baku ini karena sudah dijelaskan dan sudah tercatat juga di dalam logbook ya. Yang pertama ini apa? Ini tepung ikan. Ya, ini tepung ikan yang nilai proteinnya tadi disebutkan 62%, baunya amis dan segar. Ya, baunya
bukan bau amis, apa ya baunya, anyir dan segar. Lalu yang kedua, ini kita ada tepung jagung ya. Yang ini tepung jagung. Lalu yang ketiga, ini ada tepung dedak ya, ini dedak. Lalu selanjutnya yang keempat, ini ada tepung kedelai ya. Yang kelima, ini ada vitaminnya ya. Vitamin yang kita pakai itu adalah dari Medion Top Mix. Ini penggunaannya untuk unggas, tapi bisa dipakai juga untuk kegiatan perikanan. Mengandung 2 asam amino, 6 mineral, dan 12 jenis vitamin. Ini penjelasannya ada di belakang. Jadi dalam 10 gram ini mengandung, nah angka-angka ini ya, 12 juta IU vitamin A, terus 2 juta IU vitamin D, vitamin E, dan lain-lain sebagainya ya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah CMC, perekat. Perekatnya kita menggunakan tepung tapioka. Sekarang kita akan menentukan berapa kebutuhan bahan baku dari yang ada di sini ya, dari yang ada di sini. Berarti yang masuk ke dalam protein suplemen itu tepung ikan ya, 62,65%, ada di atas 20%, sama tepung kedelai 39,60%, ada di atas 20%. Berarti tepung ikan yang ini sama tepung kedelai yang ini merupakan protein suplemen ya, dua ini nih. Dan untuk dedak halus 11,35%, tepung jagung itu ada 7,63%. Berarti untuk dedak halus dan tepung jagung adalah protein basal. Nah, ini kan terdiri dari 2 bahan baku ya. Terus teman-teman buat seperti ini ya, menjelang seperti ini. 40% ini adalah kandungan protein nanti pakan yang jadinya, yang kita inginkan ya, 40%. Untuk protein basalnya ditulis di pojok kiri kanan atas. 9,46% ini berarti dari dedak halus dan tepung jagung dibagi 2. Jadi 9,46%. Untuk protein suplemennya 51,13% ini dari nilai kandungan protein tepung ikan 62,65%, sama tepung kedelai 39,60%. Kalau misalkan teman-teman mau masukin satu lagi material yang ada kandungan nilai proteinnya, nanti tinggal dikategorikan apakah masuk suplemen atau masuk basal. Kalau masuk suplemen berarti nanti ditambahin lagi material yang barunya itu, terus nilai pembaginya jadi 3. Atau mau misalkan tepung ikan jumlahnya lebih banyak daripada tepung kedelai, nanti tepung ikan ini 2 kali. Jadi 62,65 ditambah 62,65 ditambah 39,60 baru dibagi 3. Selanjutnya ini kan sudah di perkuliahan ya, latihan menghitung seperti ini. Kita akan mencari range-nya ya. Jadi yang 9,49% ini dikurang 40% ditulis di sebelah sini 30,51%. Terus yang ini juga sama 51,13%, 40%, 11,13%, dijumlahkan jadi 41,64%. Nah, jadi untuk kebutuhan protein basalnya berapa persen kira-kira?
Jadi yang selisih yang tadi itu ya, yang 11,13% ini dibagi nilai yang ini, yang hasil penjumlahan dengan yang ini, lalu dikali dengan 100%, 26,73% dari tepung ikan dan tepung kedelai. Kalau kita ngambilnya setengah-setengah berarti 13%, 13,36% dari tepung ikan, 13,36% dari tepung kedelai. Kalau misalkan tadi yang 3, ada 3 berarti sama. Jadi kalau ini kan 2, kalau yang 3 berarti nanti dibaginya dengan bilangan 3. Terus yang untuk protein suplemen juga sama, 30,51% dibagi 41,64% dikali 100, 73,27%. Nanti kebutuhannya dari dedak halusnya itu ada 36,60%. Terus dari tepung jagungnya juga sama, 36,64%. Nah, nilai-nilai yang ini tinggal dikalikan 1 kilo, tinggal dikalikan 1000 gram. Ya, jadi untuk kebutuhan bahan baku keringnya tepung ikannya 36,64% dikali 1000 gram sama dengan 366,4 gram. Ini itu berat 366,4 gram itu 22,95%-nya adalah protein. Ya, jadi si tepung kedelai ini dengan berat 36,4 gram ini, dari kandungan protein 62,65% ini, kontribusinya 22,95%. Yang tepung kedelai juga ya sama kan, tinggal dikali 1000 ya, tinggal dikali 1000 sama 3664, kontribusinya 14,51% untuk yang kedelai. Untuk yang dedak halus juga sama seperti itu ya, 13 kali sekian 1,52. Ini yang tepung jagung 13,36, 1133 gram, kontribusi proteinnya 1,02. Jadi keempat bahan baku ini dijumlahkan mengandung nilai protein 40%. Yang ketiga dari bahan baku ini. Saya rasa tidak ada yang tanyakan ya. Ini dari mana nih 22,95%? Ini kalau 100, kalau 1000. Kalau 1000 itu 62,65%. Kalau 366,4 itu sama dengan berapa di bawahnya. Jadi kali silang gimana. Jadi ini kan sekilo ya. Terus kalau 366,4 itu berapa persen? 62,65 ini kan sekilo ya. Sekilo itu 62,65 sekilo. Kalau 366,4 gram itu berapa persen? Itu tinggal dikali silang. Ini 40% ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan. Terus CMC-nya kita pakai 3%, kurang lebih 30 gram. Vitaminnya kita pakai 5 gram. Minyak ikannya kita pakai 5 mili. Oh ya, ini minyak ikannya. Ini minyak ikannya, ini juga sudah dijelaskan. Ini minyak ikan dibikin dari hati ikan cucut. Metodenya di roasting, bisa juga dijemur. Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena pastinya tidak ada, kita akan langsung menimbang dan membuat ya. Yang ini kebayangkan ya, ini hasil dari kali silang yang tadi saya jelasin. Kalau memix bahan baku pakan itu dimulai dari yang jumlahnya paling sedikit, dari jumlahnya yang paling kecil. Yang jumlahnya paling kecil itu ada vitamin 5 gram.
Oke, sekarang kita nyalakan timbangannya 0. Kita tar dulu. Ini vitamin kita masukin 5%, banyakan. %. Ini kan tadi komposisinya ada ya, per 10 kilo ini 12 juta IU, 2 juta IU, 8.000 IU, 2.000 IU, 2.000 IU. Berarti kalau kita masukin 5 gram, sepersekiannya bisa terhitung sama teman-teman ya. Jadi dalam 1 kilo itu mengandung vitamin berapa, vitamin A berapa, vitamin D berapa, vitamin E nya berapa, bisa dihitung nanti 5 gram. Terus kita masukin CMC nya. Oh salah, ini CMC yang tadi, balikan lagi. Salah, ini CMC. Vitamin itu ini. Vitamin ini. Kita masukin 5 gram, sedikit-sedikit aja, 2 gram. 1 gram. Nah, oke. 5 gram. Terus kita masukin CMC-nya. CMC ada yang masukin terakhir. Bisa CMC dimasukin terakhir, tapi saya memilih mengurutkan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Ini 30 gram. Dua 25, 28, 30. Terus diaduk rata biar homogen. Kalau industri dia ngaduknya pakai mixer ya, ada khusus untuk mengaduk bahan baku kering. Ini kita aduk secara manual ya. Ini kita aduk secara manual. Oke, sudah teraduk dengan rata. Kita akan memasukkan bahan baku selanjutnya, yaitu tepung jagung. Ini dia, 133,6 gram. Kita masukin 46, 62, 78, 83, 9, 100, 107, 120, 128, 132, 133. Oke, sekarang ini kita aduk lagi ya, sampai teraduk rata. Oke, sekarang kita akan memasukkan bahan selanjutnya, yaitu dedak halus, jumlahnya 133 gram. 72, 94, 107, 115, 118,
124, 126, 132, 133. Sama kita aduk. Ini kita aduk. Sekarang kita akan memasukkan bahan selanjutnya, yaitu tepung kedelai. Jumlahnya 366,4 gram. Ini 300. ,366. ,338, 357, kelebihan dikit, ambil. Oke, sekarang kita aduk. Ini berarti komponen bahan baku protein apa namanya, suplemen ya, yang tepung ikan dengan tepung terigu itu, tepung terigu, tepung kedelai itu sama ya komposisinya. Kalau yang tadi saya bilang kamu ingin tepung ikannya jumlahnya lebih banyak, berarti nanti tambah 1 gitu, 3. Jadi 2 tepung ikan, 1 tepung kedelai. Nanti pakan yang jadinya kontribusi atau komposisi dari tepung ikannya jumlahnya akan lebih banyak dari si tepung kedelai. Jadi nanti si pakannya itu baunya akan lebih hanyir, terus lebih cocok digunakan untuk ikan-ikan jenis apa namanya, karnivor, ikan lele gitu ya. Tapi nanti harganya jatuhnya lebih mahal karena pakai tepung ikannya lebih banyak, walaupun nanti persentasi yang diperolehnya untuk nilai protein pakannya masih tetap di angka 40%. Coba sekarang kita tepung ikannya 366,4 gram. Sama, bayangkan ya maksud saya yang tadi. Enam empat, 65, 66. Ini kita aduk, sudah tidak butuh timbangan lagi. Ini kita aduk bentar.
Oke. Nah, kita aduk sampai homogen. Ya. Ini 1 kilogram pakan. Oke, sampai teraduk rata, lalu kita kasih air, ya, kasih airnya sedikit-sedikit sampai dia jadi basah, jangan sampai becek, jangan sampai pasta, asal dia basah. Kalau pelet terapung dengan menggunakan extruder, masuk mesinnya dalam kondisi kering seperti ini. Nanti di mesinnya itu ada seperti sistem penguapan waktu si peletnya dicetak, ya, seperti video yang pernah diberikan di Google Classroom. Oke, kalau mixer mah dia muter-muter gini ya, pasti teraduk dengan sempurna. Saya rasa sudah cukup. Kita kasih air, ya. Ini airnya saya punya 250 ml. Saya kasih sedikit-sedikit sambil nanti diaduk-aduk. Ya, saya kasih 100 ml dulu. Saya mengaduknya akan menggunakan tangan saja. Oke, saya kasih lagi. Saya kasih lagi sisanya. Jadi sudah berapa banyak air yang dikasih? 250 ml. Ini kalau pakai mesin lebih mudah, karena kita cuma masukin air, nanti ininya teraduk secara otomatis. Oke, ini masih kurang basah, sepertinya masih butuh sekitar sekitar 250 lagi kayaknya. Nah, sampai nanti dia kalau di kepala seperti ini cukup kokoh, ya, posisinya. Tapi jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai jadi basah. Nanti kalau basah keringnya keras. Oke, saya kasih lagi airnya sekitar 150. Berarti total air yang dimasukin udah berapa? 2,5 sama 150? 400 ya. Ini kita aduk. Masih kurang basah. Ya, masih kurang basah.
saya akan kasih lagi sisanya. Jadi kita total ngasih berapa? 2,5 tambah 2,5 500. Nah ini kayaknya nih. Masih kurang sedikit lagi ya, ini soalnya yang bawah-bawahnya ini masih agak kering. Itu masih kurang sekitar 100 milian lagi. Ini sudah lumayan ya, udah lumayan kokoh. Pokoknya sampai dia kurang lebih seperti ini ya, sampai dia bisa menggumpal seperti ini berarti sudah cukup basah. Ini bagian bawahnya masih agak kering, jadi akan kita tambahin sedikit lagi. Dan kita tambah kurang lebih 100 ml. Oke, ini kita tambah lagi 100 ml, berarti total air yang dikasih adalah 600-an. 600 ml. Kita aduk lagi yang rata. Ya. Ini cukup. Nanti ini setelah dicetak, dikeringkannya bisa dijemur, bisa juga di oven. Tapi kita akan mengeringkan dengan cara dijemur. Nanti ini kita akan uji kualitas pakannya juga setelah jadi. Nanti kita akan bandingkan dengan yang komersial. Ya. Untuk kualitas dari pakannya. Nah, ini cukup. Sekarang bahan yang terakhir akan kita masukin adalah minyak ikan. Ya, minyak ikan. Saya kasih terakhir, saya kasihnya ini 5 ml. Saya kasih 5 ml. Ini juga selain dari mengandung asam lemak, omega 3, dia juga bisa sebagai atraktan ya. Ikan biasanya kalau di pakan itu ada 2 jenis, ada minyak ikan atau minyak nabati. Jadi ada minyak hewani atau minyak nabati. Minyak nabati kualitasnya karena tidak mengandung omega 3 dan omega 6, karena hanya mengandung omega 3 ya, tidak mengandung omega, hanya mengandung omega 6, tidak mengandung omega 3. Jadi harganya relatif lebih murah daripada minyak ikan. Oke. Kita aduk. Setelah rata, ini akan kita cetak.
Oke, sekarang ini adalah tahap pelleting. Ini kita mencetak pelet dengan menggunakan mesin pelleting manual. Ini juga sering digunakan dalam melumatkan daging. Nah, ini ukuran ini tergantung dari ukuran lubang screen dari si cetakan pelet ini. Dan nanti yang telah jadi bentuk pelet ini akan kita akan kita jemur. Boleh dijemur, boleh juga di oven. Kalau yang ini akan kita oven, ya. Ini akan kita oven. Oke, kalau pakai mesin lebih ini lebih apa? Lebih mudah senok. Jadi kalau ini sudah penuh satu loyang, kita ganti pakai loyang yang baru. Setelah ini akan kita oven. Baru hasilnya kita uji durabilitasnya, ketahanannya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pakan yang telah di oven. Kita mengovennya selama 2 jam, ya. Ini sudah kering, Nanti ini kita akan uji durabilitasnya, ya. Ini sudah dikeringkan selama kurang lebih 2 jam dengan menggunakan oven pada suhu 65 derajat Celcius, ya. Warnanya coklat, baunya kayak bau terasi. Baunya kayak bau terasi. Ini yang bawahnya. Oke. Nanti videonya akan dilanjut dengan kegiatan pengujian pakan, ya.